Tes, tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, teman-teman ya? Ya, Pak. Makasih. Baiklah, alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS di mata kuliah perilaku konsumen. Baik, masih dalam suasana Ramadan ya. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman sekalian. Untuk pertemuan ini masih ada jadwal untuk presentasi kelompok ya teman-teman ya, kelompok 8 dan kelompok 9 ya. Iya, Pak. Kelompok 8 kayaknya kelompok 9 nih yang udah banyak yang hadir ya di sini. Ada Dita Putri, ada Wiki Prayoga, ada Jawa Satria, ada PK Asia, ada Ahmad Alfan. Kelompok 8 kayaknya masih sedikit ya. Kelompok 9 udah siap untuk ini presentasi dahulu. Sudah, Pak. Oke, mau share sendiri atau saya bantu? Bapak bantu aja. Oke, makasih. Sudah terlihat belum ya di layar ya? Sudah, Pak. Oke, dimulai aja dari kelompok 9. Langsung tak, Pak. Ini masih 13 orang ya, Pak, yang bergabung. Nggak apa-apa deh, dimulai aja nanti kan pada menyusul. Nggak apa-apa. Iya, insya Allah menyusul lah teman lainnya. Silakan, Mas Wiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Dita Putri Anggraini, kemudian saya sendiri Wiki Prayoga, kemudian Jawar Satria Wijaya, kemudian Mega Asih Putri, dan yang terakhir Ahmad Alfan. Topik pembahasan. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Kemudian yang kedua, komunikasi persuasif. Ketiga, memilih saluran komunikasi. Keempat, model komunikasi pemasaran. Dan yang kelima, alat promosi dalam komunikasi pemasaran. Pentingnya komunikasi. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa berbeda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Mas Johar. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki yang berbeda. Bisa beda kebudayaan, ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Komunikasi lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Lanjut. Komunikasi sangatlah penting
merupakan pusat kehidupan kita sebagai manusia yang selalu berinteraksi. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mempererat hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Fungsi komunikasi adalah tujuan manusia untuk berkomunikasi setiap hari. Peran komunikasi penting sekali dalam perubahan sosial. Dengan adanya komunikasi yang baik, sebuah komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ialah proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator atau pembicara. Atau proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai keinginan pembicara. Namun, ajakan ini bukan berarti paksaan atau ancaman. Yang kedua adalah komunikasi persuasif adalah komunikasi dalam proses persuasif dapat berjalan dengan lancar dan pesan tersampaikan. Dibutuhkan seorang komunikator dan komunikan, serta pesan persuasifnya. Komunikator dalam hal ini disebut dengan persuader, yang merupakan sumber komunikasi. Komunikan dalam hal ini disebut dengan persuader, yang merupakan penerima komunikasi. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, ide, dan konsep. Sikap dan perilaku adalah hal yang berkaitan dengan aspek efektif, yaitu hal yang menyangkut emosional komunikan. Manfaat komunikasi persuasif yang pertama adalah control function atau fungsi pengawasan. Yang kedua adalah customer protection atau fungsi perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah fungsi pengetahuan. Selanjutnya dibaca oleh Mas Ahmad Alvan. Atau bisa Mbak Dita. Ya, mungkin bisa saya lanjut, yakni memilih saluran komunikasi. Menurut Chip Jono, saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah saluran komunikasi personal, yakni terdapat dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi, baik secara tatap muka, via email, online chatting, maupun dalam bentuk presentasi. Yang kedua adalah saluran komunikasi non-personal, meliputi media seperti media cetak, media elektronik, dan media pajangan. Kemudian ada juga atmosfer, yakni suasana kantor, toko, ruang tunggu yang dirancang untuk menciptakan atau memperkuat pembelajaran konsumen terhadap pembelian produk, dan event atau acara atau peristiwa yang dirancang untuk mengomunikasikan pesan kepada audiens sasaran. Berikutnya adalah model komunikasi dalam pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, ada berbagai macam jenis dalam komunikasi pemasaran, yaitu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi. Bauran komunikasi pemasaran adalah berbagai macam model sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kemudian ada pun beberapa macam model komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah advertising atau iklan. Di sini terdiri dari komunikasi massa melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, dan billboard. Kemudian yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Metode ini merupakan strategi pemasaran dalam jangka pendek yang mana finalnya ini nanti merangsang konsumen untuk membeli produk tersebut. Misalnya kayak peragaan, kemudian ada pertunjukan dan pameran gitu. Kemudian yang ketiga ada event dan experience, yakni acara dan pengalaman. Nah, biasanya ini seperti festival, kemudian acara amal dan semacamnya. Contohnya mungkin e-commerce Shopee ya, setiap awal bulan seperti yang kita ketahui, biasanya kan kayak ada flash sale 11, 22, 33 gitu. Dan
biasanya ini dilakukan secara live di stasiun TV. Kemudian yang keempat ada public relations dan publicity, yakni hubungan masyarakat dan publisitas. Mungkin contohnya ini seperti seminar. Dan beberapa yang saya ketahui ini contohnya brand Wardah, kecantikan, di mana biasanya itu kayak ada virtual class, kemudian ada beauty class, dan semacam inspiring talk show gitu. Kemudian yang kelima ada direct marketing, yakni pemasaran langsung dan interaktif marketing atau pemasaran interaktif. Sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respon secara langsung. Kemudian yang keenam ada word of mouth marketing, yakni pemasaran dari mulut ke mulut. Mungkin ini contoh sederhananya, tapi nggak tahu ini termasuk apa enggak ya. Menurut saya contohnya itu kayak di Burger King gitu kan. Konsumen ini bisa mendapatkan makanan atau minuman gratis sesuai promo yang ditawarkan setelah kayak kita itu harus tag 5 orang terdekat di kolom komentar sosial medianya, biasanya melalui Instagram. Selanjutnya adalah penjualan personal, yakni bentuk komunikasi antar individu, di mana wiraniaga ini melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Ya, dengan cara memberikan diskon perkenalan terlebih dahulu, kemudian mereka itu meyakinkan melalui iklan, kemudian memberikan produk secara cuma-cuma gitu. Dan menurut saya dari 7 metode ini, maksudnya belum ada perbedaan yang spesifik banget, karena ketujuh ini hampir mirip dan saling melengkapi gitu. Bisa di slide selanjutnya, Pak. Ya, kemudian langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi pendengar sasaran. Ya, di sini kita menentukan tujuan komunikasi kita, kemudian siapa target sasarannya. Apakah target baru ini merupakan pengguna saat ini? Kemudian pesan ini cocok untuk audiens di usia berapa? Kemudian yang kedua ada merancang komunikasi. Jadi setelah diidentifikasi pasar sasaran, selanjutnya pemasar dapat merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan. Seperti apa yang harus dikatakan, yang kayak teksnya gitu ke konsumen, kemudian bagaimana mengatakannya untuk merangsang emotional audience, apakah cukup kata-kata saja atau by video dan semacamnya. Kemudian yang ketiga ada memilih saluran komunikasi, mau yang secara personal atau non-personal. Kalau personal ya berarti seperti email, telepon, sedangkan kalau non-personal melalui iklan TV, seminar, dan semacamnya. Kemudian yang keempat ada menentukan jumlah anggaran. Jadi di sini membuat estimasi dana atau RAB, rancangan anggaran, dengan saluran komunikasi seperti ini, kemudian properti ini kira-kira butuh budget berapa ya. Kemudian yang kelima menentukan bauran promosi. Jadi dari ke-8 metode ini, ke-7 metode ini kita pilih yang sesuai budget kita itu metode yang mana. Kemudian selanjutnya yakni mengukur hasil promosi. Jadi setelah dilaksanakan, tentunya kita harus mengevaluasi hasilnya. Apakah sesuai sasaran atau tidak, apakah memenuhi target ataukah mendekati bahkan atau lebih menjauh dari target, seperti itu. Selanjutnya Bapak, bisa dilanjut Mas Jauhar. Ya, mungkin yang terakhir ini adalah promosi dalam komunikasi pemasaran, tidak jauh beda dengan yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi ada periklanan, kemudian promosi penjualan, hubungan masyarakat, personal selling, pemasaran langsung, pengalaman dan acara, mobile marketing, pemasaran media sosial, seperti itu. Sudah ya.
Sudah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Tadi yang jelaskan terakhir Mbak Dita ya? Iya, Pak, Mbak Dita. Oh iya, yang artis YouTube-nya Om Sida ya? Oke. Yang YouTube MCda. Tuh, sempat viral ya di tema yang pulang itu ya. Oke. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, ada yang tanya dulu? Ya, di sini ada Mas Taufik yang biasa untuk menjadi pengkritis. Silakan Mas Taufik. Mbak Fani yang mau presentasi nanti. Mohon izin, Pak. Iya. Boleh Nah, ini. Anggotanya kurang lengkap. Iya, ini kan Gimana? masih kelompok 9. Sebentar, nanti tunggu dulu aja sebentar lagi, Pak. Ya, Oh iya. Iya, terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih. oke. Ayo teman-teman, sebelum saya jelaskan, ada yang tanya enggak? Tentang komunikasi dan perilaku pemasaran ya. Jadi gini, tadi poinnya tentang komunikasi dan pemasaran ya. Seharusnya ini ada pembahasan pada kualitas sendiri ya di komunikasi pemasaran terpadu ya. Oke, lanjutkan aja. Jadi gini, untuk metode pentingnya komunikasi itu sendiri ya, komunikasi efektif ya, menjadi penting bagi manajemen ya, untuk 3 alasan utama. Yang pertama tentang komunikasi yang menyediakan saluran umum untuk proses manajemen, yaitu planning, organizing, leading maupun controlling ya. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang efektif ini dapat membuat manajemen, khususnya manajer ya, itu menggunakan berbagai bakat yang tersedia dalam dunia multikultur atau multibudaya bagi organisasi. Terus yang ketiga itu sendiri adalah manajer dapat menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi, baik itu secara internal, secara timnya, tim dengan tim dan bawahnya maupun eksternal ya, dengan klien maupun relasi itu. Nah, itu dari hubungannya dengan komunikasi pemasaran sendiri adalah suatu proses ya, proses model dasar dari elemen dasar dari proses komunikasi yang perlu kita ketahui tentang pengirim ya, sumber ya, terus adanya pesan yang dikirim, terus saluran komunikasi, terus pesannya itu apa hingga nyampe ke penerima ya, dan itu prosesnya bisa berulang lagi itu. Nah, bedanya di komunikasi pemasaran itu sendiri adalah lebih kompleks, jadi model komunikasi pemasaran adanya sumber itu dari pemasar ya, mengirimkan suatu kegiatan atau aktivitas encoding ya. Encoding itu melalui tenaga penjual, iklan, advertising, personal selling, sales promotion yang tadi telah dijelaskan ya. Terus adanya transmisi. Transmisi itu penghantar atau media ya. Seperti adanya radio, TV, surat kabar, majalah, brosur, pamflet dan sebagainya yang dibaca, terus ditranslate lagi dengan suatu aktivitas encoding ya, dari kegiatan respon dan interpretasi oleh penerima pesan tadi, dan berujung kepada tindakan. Tindakan ini apa? Yaitu satu model perilaku konsumen untuk dapat memberikan feedback atau umpan balik ke pemasar tadi, yang umpan balik yang berhasil yaitu simpel saja dengan terjualnya barang yang dipasarkan gitu.
ya. Itu ada proses-prosesnya dari model komunikasi pemasaran ya tadi. Nah, tadi jelaskan tentang untuk mengembangkan komunikasi yang efektif ya, dijelaskan ya, yaitu tentang mengidentifikasi audiensnya itu tuju atau pasar sasarannya seperti apa, terus menentukan tujuan komunikasinya, itu yang dua hal yang utama itu ya. Ya, dari skala atau tingkat kesiapan dari konsumen sendiri itu perlu dijelaskan dalam hal komunikasi adanya proses kesadaran ya, kesadaran dari audiens sasaran atau target pasarnya, terus adanya proses pengetahuan ya, audiens sasaran mungkin telah memiliki kesadaran atau pengetahui sebelumnya tentang produk yang dipasarkan, tapi nggak mengetahui lebih banyak lagi, yaitu maksudnya tentang benefitnya, tentang fungsinya dan sebagainya. Terus proses selanjutnya audiens tersebut dapat menyukai ya. Jadi apabila audiens tersebut mengetahui produk tersebut, jadi bagaimana perasaan mereka terhadap produk itu. Ya. Jadi adanya bisa diketahui lewat ini ya, bisa lewat questionnaire, bisa lewat blind test untuk suatu produk, bisa testing produk, demo sampling dari produk dan sebagainya. Terus akhirnya sampai ke tahap preferensi, yaitu audiens tadi, konsumen tadi mungkin menyukai produk tersebut, tetapi nggak memilihnya dibandingkan produk lain. Dalam hal ini komunikator harus berupaya ya terus-menerus dapat membangun preferensi selera konsumen agar tetap dapat mempromosikan benefit dari suatu produk tersebut yang dipasarkan. Terus selanjutnya adanya keyakinan. Jadi seorang konsumen mungkin lebih menyukai ya suatu produk tertentu tapi nggak yakin akan membelinya. Ya, tugasnya komunikator itu sendiri atau pemasar itu sendiri adalah membangun keyakinan bahwa produk tersebut itu adalah pilihan terbaik bagi konsumen yang dapat dibeli. Terus akhirnya tahap pembelian dari konsumen. Tahap terakhir pembelian adalah closing ya. Nah, ini beberapa orang audiens sasaran mungkin memiliki keyakinan tetapi nggak bermaksud melakukan pembelian. Jadi komunikator harus mengarahkan agar mengambil langkah terakhir untuk closing, terus sampai dengan follow up untuk pemesanan berikutnya. Itu. Baik, ada yang tanyakan teman-teman dari topik tentang komunikasi berlaku konsumen, khususnya subtopik komunikasi pemasaran yang dijelaskan oleh kelompok 9 tadi ini. Silakan. Banyak yang belum hadir ya. Kalau ada yang tanyakan atau mau ada yang ditambahkan dari kelompok 9? Sudah, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup sementara diakhiri dulu aja Mas Vicky presentasinya. Baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 ya. Ada Fandi Sofia, ada Arpia Mafiro, ada Artifa Cahya Aisyah, sama Ahmad Suprayogi. Ya. Ya, Pak. Iya, tapi ini ya maaf ya, ini waktu Zoom-nya mau habis, jadi bisa dilanjut ke sesi kedua ya teman-teman ya. Nanti ini saya end meeting dulu, nanti bisa langsung dengan link yang sama bisa langsung join login lagi ya segera. Gitu ya. Tolong di-save juga untuk kelompok 8 ya Mbak Fani. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, saya akhiri dulu teman-teman. Tes, ya.
Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Iya, Pak, dengar. Oke, terima kasih. Ya, teman. Baik, untuk kelompok 8, gimana? Iya, Presentasinya? Pak. Iya, Pak. Iya, oke. 2 orang aja ya, Mbak Fani? Iya, Pak. Iya, Pak, 2 orang. Ya udah, dimulai aja, wis. Bisa share screen sendiri atau saya bantu? Dibantu Pak Satrio saja ya, Pak. Minta Oke, tolong. siap. Sudah terlihat ya di layar ya, teman-teman? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online. Slide selanjutnya, kami dengan anggota kelompok Mbak Fani, saya Arbia, teman saya Artifat, dan teman saya satunya lagi Mas Ahmed. Slide selanjutnya, Pak. Pertama-tama, definisi online shop. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko di dunia maya. Kemudian ada definisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat atau keinginan beli dari konsumen. Yang pertama, minat. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, pembelajaran. Yang keenam, kepercayaan. Dan yang terakhir, sikap. Lalu apa saja sih yang saya sebutkan tersebut? Ada di slide selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi niat atau keinginan beli konsumen yang pertama dipengaruhi oleh minat. Minat merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk dengan mencari informasi tambahan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan pemilihan pembelajaran seseorang yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Slide selanjutnya, yakni motivasi. Motivasi merupakan bentuk dorongan hati dan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan yang keempat ada perspektif. Perspektif adalah proses pemilihan, penyusunan, dan pencarian informasi untuk mendapatkan arti. Sedangkan menurut Haryanto, persepsi adalah proses yang dilakukan orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fani Sofia Juwantoro. Silakan. Faktor yang mempengaruhi niat atau keinginan beli konsumen bab selanjutnya yakni 5 pembelajaran. Pengalaman konsumen dalam menggunakan suatu produk merupakan kunci dari proses pembelajaran konsumen untuk mengetahui perilaku belinya. 6. Kepercayaan, faktor utama timbulnya minat beli konsumen secara online
Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pembelian online adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli secara online. 7. Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Kemudian ada keuntungan yang bisa didapatkan dari kepercayaan pembeli. 1. Mengurangi biaya pemasaran. Dengan memiliki kepercayaan, pembeli secara tidak langsung pasti mereka akan merekomendasikan pakaian yang kita jual kepada rekan-rekannya, dan tanpa usaha atau modal lebih, pakaian yang kita jual akan banyak dikenal orang. 2. Mempercepat transaksi. Dengan mendapatkan kepercayaan pelanggan, otomatis mereka akan loyal dan tidak banyak menawar karena telah mengetahui kualitas pakaian kita. Dengan begitu, transaksi lebih cepat selesai, bahkan tanpa tawar-menawar. 3. Senantiasa membeli produk yang lain. Maksudnya produk yang tidak hanya satu model saja, produk yang kita jual produk jenis lain, baik itu jilbab atau pakaian yang bermotif atau pakaian polos. Hanya bermodalkan kepercayaan, mereka pada pembeli akan senantiasa menunggu keluarnya produk baru dan bahkan membeli produk yang lain karena kepercayaan dan kepuasan mereka telah terpenuhi. Maka mereka tak segan untuk menghamburkan uang mereka untuk toko kita. Demikian presentasi yang saya dan Mbak Arbia. Mohon maaf karena cuma 2 orang saja. Hal ini dikarenakan izin. Ada yang ditanyakan atau menambahkan, silahkan Bapak. Iya, sebentar, Pak. Iya, oke. Terima kasih presentasinya. Ini maksudnya apa ya? Yang tentang faktor perspektif ini ya. Jadi proses pemilihan, penyusunan untuk mendapatkan arti itu arti apa ya maksudkan di sini ya? Bentar, Pak. Arti perspektif. Mana tadi? Ini. Sebentar ya, Pak. Tidak kelihatan. Perspektif itu kan pandangan. Iya. Jadi pembeli itu punya pandangan tentang produk kita, tentang kebaikan dan apa itu istilahnya itu kayak pertimbangan dalam produk kita. Kan kalau sudah apa itu namanya kepercayaan, keinginannya itu meningkat, keinginannya itu besar dan pandangan terhadap produk kita itu lebih baik di mata dan lebih terpercaya, lebih dominan untuk istilahnya itu, Pak. Saya ingin menambahkan, perspektif kan cara pandang ya Pak. Jadi kita membangun nama baik dari brand yang kita miliki. Misal kita jual jilbab nih. Nah, kita membangun membangun nama baik jilbab itu, oh kainnya itu enak dipakai. Terus modelnya bagus. Jadi kita menciptakan cara pandang orang berpikir tentang produk kita itu hal yang baik-baik saja. Seperti itu. Jadi kan lebih tepatnya di slide ini tulisnya untuk mendapatkan makna tentang cara pandang yang berbeda dari konsumen, gitu kan? Itu ya Mbak ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Perspektif pandangan, cara penilaian orang, cara penilaian pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Ya, benar-benar. Ya. Oke, baik teman yang lain dulu. Teman dari kelas 4B2 ini yang mau bertanya atau mau menyangga. Silakan. Nah, ini ada suatu kasus yang berhubungan dengan online shop ya. Jadi kalau misalkan pelanggan ini dari pembelian pertama itu sudah kecewa ya tentang produk dari online shop tersebut ya. Nah, itu apa sih upaya yang kalian pikirkan untuk dapat mengembalikan kepercayaan pelanggan tersebut?
Mohon izin menjawab, Pak. Kalau online kan kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, Pak. Kalau untuk memikirkan penawaran supaya mereka kembali juga lebih sulit. Jadi kita bisa memberikan semacam asuransi atau mengganti produk yang menurut mereka itu buruk gitu, mengirimkan yang baru, mengirimkan secara langsung kan kita menyimpan alamat mereka, atau otomatis Pak kita bisa mengirimkannya sebagai bentuk permintaan maaf, sebagai bentuk asuransi atau pengganti dari produk yang membuat mereka kecewa atau yang menurut mereka itu kurang. Tapi memang tidak 100% kita ditelan mentah-mentah gitu ya. Terkadang kan ulasan itu atau kekecewaan mereka itu tak berdasar gitu, Pak. Jadi tetap harus dipilah-pilah, kita meminta bukti, kita meminta saran. Jika memang terbukti bahwa itu kesalahan dari pihak kita akan memberi ganti. Seperti itu. Ya, jadi salah satu strategi dalam hal peningkatkan kepercayaan konsumen akan bisnis ya, khususnya di online shop itu adanya komunikasi ya, komunikasi. Terus yang kedua adanya membuat produk atau jasa itu yang dianggap melebihi harapan dari pelanggan ya. Jadi kalau bisa melebihi dari deskripsi yang diiklankan dalam hal kualitas pastinya. Terus yang ketiga bisa tadi yang disebutkan Mbak Fani tentang meminta kritik dan saran. Terus yang keempat bisa melakukan ini ya, apresiasi mengenai terima kasih, atau misalkan dari pelanggan tersebut mengirimkan testimoni atau komentar yang baik di platform media online-nya, shop-nya itu, di Shopee dan sebagainya. Itu salah satunya. Iya, Pak. Oke, ini ada siapa lagi teman-teman yang ingin bertanya atau merespon? Oh, ada Mas Taufik udah masuk nih. Silakan Mas Taufik kalau mau bertanya. Oke, bagi teman yang lain silakan. Jangan lupa presensinya ya teman-teman ya, di learning ya. Iya, Pak. Untuk presensi di learning. Untuk saya jelaskan, jadi adanya tadi yang disebutkan komponen dari sikap konsumen itu ada 3 yang mendasar, tentang komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Ya, kognitif itu berhubungan dengan kepercayaan terhadap brand atau merek, ya. Terus kalau komponen afektif itu berhubungan dengan sikap ya tentang evaluasi merek itu. Terus komponen konatif itu berhubungan dengan maksud untuk membeli, yaitu berkaitan dengan fungsi atau benefit dari produk tersebut. Itu. Nah, kalau hubungan antara kepercayaan dan sikap, ya, itu sebenarnya ada 3 teori yang mendasar. Kalau dalam hal teori komunikasi, ya, teori komunikasi dengan sikap itu ada teori keseimbangan dari Heider, ya. Terus ada teori ekspektasi nilai dari Rosenberg, ya, Rosenberg's ekspektasi teori, ya, yang lebih dikenalnya. Terus ada teori multi atribut dari Fishbein. Ya, 3 teori itu yang mendasar. Kalau poinnya dari teori dari hubungan kepercayaan dan sikap dari Heider, ya, dari keseimbangan Heider ini, itu manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang ada pada dirinya dan evaluasi dari merek itu. Artinya orang akan mencari keseimbangan jika misalnya informasi baru yang diterima itu tidak sesuai dengan kepercayaan yang selama ini diyakininya. Elemen yang ada dalam akar proses keseimbangan dari teori ini adalah orang yang merasakan, ya, konsumen yang merasakan produk atau jasa, terus sikap terhadap suatu objek, dan objek lain yang berhubungan dengan objek dari produk atau jasa yang digunakan. Itu. Ya. Seperti kasusnya antara lain waktu itu ada suatu produk tertentu ya, makanan dan susu yang
dirasa mengandung lemak babi. Jadi sikap sebagian besar kaum muslimin ya berubah dari positif menjadi negatif ya tentang produk tersebut ya, produk X ya. Jadi untuk mengubah keseimbangan produk tersebut ya, produsennya berusaha ya untuk mengklarifikasi dengan melakukan rilis dari penelitian tentang komposisi produk, terus mengundang para tokoh agama seperti Kiai atau Ulama untuk menyaksikan bahwa produk tersebut nggak mengandung lemak babi, alias berita tersebut hoax ya. Begitu juga dengan teori ekspektasi dari Rosenberg atau Rosenberg ekspektasi teori dan teori multi atribut dari Fishbane ya. Nanti aja kalau saya jelaskan kalau misalkan kita tatap muka ya teman-teman, biar lebih saya gambarkan juga di papan nanti biar lebih jelas. Oke, dari teman yang lain silakan kalau ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti saya ditutup dulu aja Mbak presentasinya Mbak Fani. Oh, ya. Sekian dari kelompok saya. Bila mana ada kesalahan dan ketidaknyamanan karena hanya 2 orang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti ini ya, teman-teman ya. Waktunya untuk minggu depan, waktunya untuk UTS ya, teman-teman UTS ya. Jadi tolong dipersiapkan waktunya juga. Jadi UTS-nya sesuai waktu jadwal kuliah ya, teman-teman ya. Terus untuk soalnya esai ya, dilakukan secara daring di e-learning ya. Terus setelah itu waktunya kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam ya. Sebenarnya 60 menit ya, teman kasih tolong sampai dengan 90 menit. Untuk submit filenya dalam bentuk PDF ya. Kalau mengerjakannya bisa ditulis tangan atau di Microsoft Word ya, tapi nanti untuk submitnya dalam bentuk PDF ya. Biasa. Baik, ada yang tanyakan soal UTS-nya? Perlu saya sebutkan kisi-kisinya nggak nih, teman-teman? Boleh, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, bisa dicatat ya untuk kisi-kisinya. Untuk topik besarnya yang insya Allah dalam UTS tersebut. Bentar. Ya. Itu yang pertama tentang faktor yang mempengaruhi tentang ini ya, keputusan pembelian. Ya. Itu nanti ada hal yang ditanyakan spesifik lagi, cuman globalnya seperti itu, ya faktor tentang keputusan pembelian. Terus itu tentang transaksi secara online, ya. Terus setelah itu tentang metode perilaku konsumen. Terus yang selanjutnya tentang pengaruh keputusan pembelian oleh konsumen. Ya, nanti soalnya kurang lebih ada 5 ya, 5 soal. Esai.
Saya harapkan nggak ada jawaban yang ini ya, ya sama persis ya. Pasti kalau misalkan jawabannya sama pun, menurut pemikiran kalian sendiri pasti ada perbedaannya ya. Oke, ada yang tanyakan soal UTS-nya? Sudah, Pak. Ya. Ya, cukup. Mungkin sampai di sini dulu pertemuannya. Oke. Semoga lancar dan berhasil dalam mengerjakan soal ujiannya nanti. Ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini, ya, malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan memberikan berkah bagi kita semua. Ya. Semoga kita selalu dapat memberikan kesehatan. Ya. Baik, akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak.